Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait penggunaan tumbuhan obat pada kasus hipertensi. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana farmakologi pada kasus hipertensi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih penggunaan tumbuhan obat terutama pada kasus hipertensi, bagaimana mekanisme kerjanya, senyawa metabolit apa yang bermanfaat untuk mengatasi kasus hipertensi. Oke, langsung saja. Nah, ini ada beberapa outline terkait pembelajaran kita dari khasiat nanti sampai zat aktif, kemudian mekanisme kerjanya, efek samping dan toksisitas, dosis efektif, interaksi tanaman dengan zat lainnya. Nah, dosis efektif ini nanti akan kita bicarakan bagaimana dosis yang umumnya secara empiris digunakan oleh masyarakat dan bagaimana dosis yang sesuai dengan hasil penelitian terutama untuk penelitian praklinis. Ini beberapa referensi yang digunakan, nanti bisa dicari sendiri jurnalnya. Nah, kemudian kita mulai langsung saja dengan materi yang pertama, yaitu hipertensi. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang hipertensi ya, di mana hipertensi ini merupakan peningkatan tekanan darah gitu secara persisten, jadi secara terus-menerus terutama pada arteri. Nah, kapan seseorang dikatakan hipertensi? Ketika tekanan darahnya itu lebih dari 140 per 90 mm Hg. Jadi ketika dia lebih dari 140 per 90 mm Hg, ini seseorang dikatakan hipertensi. Tetapi untuk mendiagnosis hipertensi, balik lagi, itu harus dilakukan lebih dari 2 kali pengukuran dengan waktu yang berbeda. Jadi kalau cuma dia pernah mengalami peningkatan tekanan darah lebih dari 140 ini cuma 1 kali, itu kita belum bisa mendiagnosis hipertensi. Dan lagi-lagi untuk diagnosis itu tetap ranahnya dokter ya. Nah, sedangkan kita di pemilihan untuk diagnosis itu masih ranahnya dokter. Untuk diagnosis itu masih ranahnya dokter itu. Nah, kemudian selanjutnya, kayak ini mungkin kita sedikit mengulang terkait patofisiologi dan mekanisme kerja antihipertensi. Nah, dimana kita tahu patofisiologi dari hipertensi itu sangat kompleks sekali ya, dan salah satunya itu dipengaruhi oleh sistem renin, sistem ginjal, kemudian sistem angiotensin dan juga aldosteron. Jadi biasanya disebut renin, angiotensin, aldosteron RAA ya sistemnya. Nah, jadi di dalam tubuh itu bagaimana sirkulasi di dalam darah itu kan ya diatur oleh sistem RAA tadi, renin angiotensin converting enzyme, di mana dengan rilis dari renin, enzim yang ada dari ginjal itu, angiotensinogen akan berubah menjadi angiotensin. Dengan bantuan converting enzyme, angiotensin akan berubah menjadi angiotensin 2. Nah, si angiotensin 2 ini yang menyebabkan tekanan darah tinggi kalau sampai jumlahnya meningkat di dalam tubuh. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika angiotensin 2 rilis, maka angiotensin 2 ini akan berikatan dengan reseptornya. Di mana saja reseptor angiotensin 2? Di sel-sel, di permukaan sel-sel tubuh seperti di jantung, di otot polos gitu ya, kemudian di sistem saraf, di ginjal, dan di lain-lain. Nah, ketika angiotensin 2 ini akan berikatan dengan reseptornya, otomatis terjadilah peningkatan tekanan darah. Pertama kita bahas dulu yang di jantung. Ketika angiotensin 2 ini berikatan dengan reseptor yang ada di jantung, maka terjadilah peningkatan kontraktilitas nih. Kontraktilitas meningkat, maka cardiac output meningkat. Kalau cardiac output meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Gitu ya mekanisme patofisiologinya. Kemudian kalau angiotensin 2-nya itu berikatan dengan otot polos ya, otot polos yang ada di vaskular, nah pembuluh darah gitu, maka terjadilah vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, otomatis terjadilah peningkatan total perifer resisten gitu. Nah, kalau total perifer resistennya meningkat, otomatis tekanan darah juga meningkat. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, ketika angiotensin 2 ini berikatan dengan sistem saraf simpatik, maka simpatiknya akan meningkat. Kalau simpatik meningkat, itu terjadilah peningkatan total perifer resistennya tadi. Nah, tadi balik lagi, kalau total perifer resisten meningkat, otomatis tekanan darah juga meningkat.
Nah, kemudian di sistem saraf pusat. Nah, di sistem saraf pusat ini maka nanti yang terjadi adalah vasopresin. Kalau vasopresinnya terjadi, otomatis terjadilah peningkatan volume darah. Peningkatan volume darahnya meningkat, otomatis total tahanan perifernya juga meningkat. Kalau total tahanan perifer meningkat, otomatis tekanan darah meningkat. Tuh. Kemudian lari lagi kita ke ginjal sama ke gastrointestinal dan di sistem korteks adrenal. Nah, ini sama. Intinya kalau di sini itu angiotensin 2 tadi dia sampai ke reseptor yang berada di ginjal, di gastrointestinal dan di sistem korteks adrenal, maka yang terjadi adalah terjadi reabsorpsi atau penarikan kembali natrium dengan air. Nah, ini yang menyebabkan volume darah meningkat. Volume darah meningkat, otomatis tahanan perifer juga akan meningkat. Tahanan perifer meningkat, maka tekanan darah meningkat. Nah, ini mungkin beberapa obat-obat yang beberapa mekanisme patofisiologi terkait terjadinya hipertensi. Nah, dari patofisiologi ini juga kita bisa melihat bagaimana mekanisme kerja obat tersebut. Nah, nanti obat bahan alam itu akan punya mekanisme kerja yang mirip seperti ini. Nah, yang pertama tadi di sini dia mencegah converting enzyme. Nama obatnya ACE inhibitor. ACE inhibitor itu mencegah pembentukan angiotensin 2. Gitu. Jadi enzim convertingnya itu dihambat, namanya ACE inhibitor. Nah, yang kedua, ketika angiotensin 2 sudah terbentuk, maka usaha yang dilakukan adalah mencegah angiotensin 2 berikatan dengan reseptor. Nama obatnya ARB ya, angiotensin receptor blocker. Kemudian yang kerjanya di jantung, ada dua nih yang kerjanya di jantung. Yang pertama, beta blocker dan juga kalsium kanal blocker. Dimana kalau beta blocker yang di beta blocker itu kalau dia dihambat reseptor betanya otomatis terjadi vasodilatasi. Karena kan kalau betanya aktif, maka itu simpatiknya aktif. Nah, jadi saraf simpatiknya dihambat, otomatis nama obatnya beta blocker. Jadi dia akan menurunkan kontraktilitas. Kalau kontraktilitas menurun, maka kerja otot juga menurun. Sama halnya dengan CCB. CCB kalsium kanal blocker. Kalsium kanal blocker itu kalsium dicegah masuk ke dalam otot. Nah, kalau otot polos, karena kan kalsium itu merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan oleh otot polos ketika dia mau berkontraksi. Kalau ini dihambat, otomatis kontraksinya akan melemah. Kalau kontraksinya menurun, maka terjadi vasodilatasi. Gitu. Nah, ini sama obatnya. Kemudian di sini yang berkaitan dengan total peripheral resisten itu obat yang dibutuhkan adalah diuretik. Dimana kalau diuretik ini obat-obatnya kan pembagiannya sudah pernah kita pelajari, ada diuretik kuat, ada diuretik hemat kalium dan sebagainya. Nah, dimana kalau diuretik ini mekanisme kerjanya adalah dengan mengurangi volume air dan garam dari dalam tubuh gitu. Jadi dia menghambat reabsorpsi, ini dihambat. Kalau reabsorpsi sodium dan water atau garam dan air Na dan air T dihambat, otomatis nanti total tahanan perifer itu akan menurun. Maka tekanan darah juga akan menurun. Nah, yang keenam ini obatnya yang spesifik yang menghambat sintesis aldosteron ya. Jadi obat-obat yang dia diuretik tetapi yang bekerja pada sistem aldosteron. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, salah satu diuretik yang dia kerjanya menghambat sintesis aldosteron atau di antagonis aldosteron itu adalah spironolakton atau yang kita sebut diuretik hemat kalium. Nah, ini beberapa mekanisme kerja dari obat-obat hipertensi. Nah, nanti obat-obat herbal itu dia juga punya mekanisme kerja yang mirip seperti ini. Oke, sekarang sudah ya flashback untuk patofisiologi dan mekanisme kerja antihipertensi sudah clear, sudah selesai. Kita lanjut lagi ke ini target nilai tekanan darah yang direkomendasikan. Kalau kebanyakan pasien itu targetnya di bawah 140/90 mm Hg, kecuali pasien dengan penyakit komorbid ya, terutama dengan diabetes itu target kita 130/80. Kemudian pasien dengan gagal ginjal kronis ini juga sama, targetnya 130/80 mm Hg. Oke. Nah,
Ini pola penggunaan obat bahan alam sebagai terapi komplementer pada pasien hipertensi. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan itu di Kaltim ya, penelitian tersebut menunjukkan 70,9% pasien hipertensi itu juga menggunakan bahan alam. Nah, kita kan tahu hipertensi ini merupakan suatu penyakit degeneratif yang memang memerlukan obat itu seumur hidup. Nah, dan kita tahu kadang pasien juga bosan menggunakan obat, dan sekarang trennya itu balik ke bahan alam. Banyak orang suka menggunakan bahan alam, tetapi kebanyakan persepsi terkait penggunaan bahan alam itu salah. Jadi ketika mereka menggunakan bahan alam, mereka sudah tidak menggunakan obat konvensional. Padahal bahan alam itu dia hanya sebagai ajuvan, hanya terapi yang mendukung atau terapi tambahan, bukan sebagai terapi utama. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti ketika kalian memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat-obat bahan alam sebagai terapi komplementer, itu juga harus diingat, harus disampaikan kalau dia tetap harus menggunakan obat konvensional. Jadi bahan alamnya ini sebagai ajuvan atau tambahan gitu. Nah, beberapa hasil penelitian itu juga menunjukkan kalau penggunaan obat konvensional dengan bahan alam itu memberikan hasil yang lebih baik. Tetapi ini juga perlu penelitian lebih lanjut, obat bahan alam yang digunakan apa, obat konvensionalnya apa, karena sangat memungkinkan terjadinya interaksi dari obat-obat tersebut. Nanti teman-teman untuk interaksi obat bisa melihat di Stokely yang khusus obat herbal. Biasanya kalau kita melihat di Stokely ya, nah nanti juga ada Stokely khusus untuk obat herbal. Oke. Nah, ini beberapa mekanisme kerja dari obat herbal yang berfungsi sebagai antihipertensi. Oke. Nah, jadi ini beberapa mekanisme kerja gitu dari obat herbal yang bisa dimanfaatkan sebagai antihipertensi. Kebanyakan ini memang berkaitan dengan kemampuannya sebagai antioksidan. Nah, kita mulai. Jadi yang pertama ini dengan menormalisasi pada rute adrenal. Kita tahu adrenal itu salah satu yang mempengaruhi terjadi peningkatan tekanan darah. Kalau terjadi normalisasi pada adrenal ini, maka terjadilah vasodilatasi. Vasodilatasi terjadi, kemudian maka akan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, kemudian yang kedua ini adalah dengan meningkatkan dilatasi ya dari prostaglandin dan reseptornya. Ini juga sama, endingnya ke vasodilatasi. Kemudian ini juga meningkatkan produksi hidrogen sulfida ya. Nah, teman-teman, hidrogen sulfida ini memang masih kontroversi. Di satu sisi dia bisa bermanfaat, tapi di sisi lain dia juga bisa memberikan efek yang merugikan pada organ-organ yang lain. Jadi masih perlu penelitian yang lebih lanjut terkait hidrogen sulfida ini dalam menurunkan tekanan darah. Pada penelitian-penelitian praklinik, hidrogen sulfida ini memang pernah diteliti dan memang punya manfaat dalam menurunkan tekanan darah. Fungsinya sama, dia nanti ke arah vasodilatasi. Nah, akhirnya nanti terjadilah penurunan tekanan darah gitu. Kemudian berikutnya itu dengan mengurangi marker-marker inflamasi. Jadi ketika inflamasi dihambat ya, ketika terjadi penghambatan inflamasi, maka ini larinya nanti mengurangi stres oksidatif. Jadi memang fungsi dia sebagai antioksidan. Nah, dia akan menghambat nanti sintesis dari fenotip. Kemudian sehingga kalau misalnya terjadi pengurangan stres oksidatif ini, maka juga penghambatan pada gerakan peristaltik itu juga akan menurun ya. Jadi ketika peristaltik dari pembuluh darah itu menurun, otomatis terjadi vasodilatasi. Terjadi vasodilatasi, maka terjadi perbaikan hipertensi. Nah, ini juga sama. Yang berikutnya itu pada sistem ROS. Sistem ROS ini merupakan sistem yang berperan dalam mekanisme kerja antioksidan ya gitu. Kalau ROS-nya ini dihambat, maka stres oksidatif juga akan berturun. Balik lagi, kalau stres oksidatif menurun, otomatis terjadi perlambatan pada gerakan kontraktilitas, kemudian vasodilatasi lagi, perbaikan lagi hipertensi. Ini juga sama dengan meningkatkan nitric oxide, kemudian dengan meningkatkan sel-sel antioksidan yang ada di dalam tubuh, kemudian
dengan menghambat angiotensin converting enzim sehingga menurunkan angiotensin 2. Ini juga nanti larinya ke arah pengurangan stres oksidatif. Kalau stres oksidatif mengurang, maka terjadilah penghambatan pada kontraktiliti. Kalau kontraktilitinya terhambat otomatis nanti terjadi peningkatan vasodilatasi, kemudian terjadi perbaikan hipertensi. Nah, ini jadi secara garis besar gitu, obat tanaman yang dia punya fungsi sebagai antioksidan, kemudian tanaman yang dia punya fungsi sebagai antiinflamasi, dan tanaman yang dia menghambat angiotensin converting enzim. Ini dua di atas, terutama yang antioksidan dengan antiinflamasi, ini punya potensi sebagai tanaman yang dapat memperbaiki terjadinya hipertensi. Tapi kalau angiotensin converting enzim ini memang sudah langsung berkaitan langsung ya dengan sistem penurunan tekanan darah. Itu ketika terjadi hambatan pada angiotensin converting enzim tersebut. Nah, jadi ini secara garis besar seperti ini mekanisme kerjanya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini mekanisme kerja metabolit sekunder sebagai antihipertensi. Ini coba saya resumkan secara garis besar gitu, yang dari beberapa jurnal yang saya telaah. Metabolit sekunder yang bisa bermanfaat sebagai antihipertensi itu ada 4 macam. Yang pertama ada flavonoid, alkaloid, diterpenoid, dan kalium. Teman-teman masih ingat ya, metabolit sekunder itu secara garis besar dibagi menjadi golongan terpenoid, kemudian jadi golongan fenol, dan golongan yang mengandung senyawa nitrogen secara garis besar seperti itu. Nah, di sini yang bermanfaat sebagai antihipertensi itu adalah metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid, diterpenoid, dan kalium. Dan mereka punya mekanisme kerja yang berbeda-beda untuk bisa memperbaiki tekanan darah, peningkatan tekanan darah. Yang pertama flavonoid. Flavonoid ini dengan segudang mekanisme kerja, jadi sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, peran flavonoid dalam menghambat angiotensin converting enzim. Jadi mekanisme kerjanya ini mirip dengan mekanisme kerja obat-obat angiotensin converting enzim seperti captopril, lisinopril, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini kerjanya seperti CCB, jadi seperti kalsium kanal blocker. Dia sama-sama menghambat masuknya kalsium ke dalam otot polos sehingga kontraksi pembuluh darah itu bisa menurun. Kalau kontraksinya menurun, maka sempat terjadi relaksasi, endingnya terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Terjadi vasodilatasi pembuluh darah, otomatis tahanan perifer tadi dia akan menurun. Tekanan perifer menurun, maka tekanan darah juga akan menurun, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini menghambat pada reseptor beta. Jadi dia seperti beta blocker juga si flavonoid ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, di sini sama mekanisme kerjanya. Ketika beta blocker terhambat, terjadilah vasodilatasi. Itu. Kemudian menurunkan retensi garam dan air. Jadi ini seperti diuretik yang pada kasus hipertensi itu natrium dan air di dalam tubuh direabsorpsi. Nah, dengan bantuan flavonoid ini bisa menurunkan retensi garam dan air sehingga bisa mencegah reabsorpsinya kembali. Kemudian fungsi yang lainnya, ini dua fungsi berikutnya ini sebagai antioksidan. Manfaatnya sebagai antioksidan. Yang pertama dengan menangkap radikal bebas. Kemudian yang kedua dia dengan meningkatkan sintesis dari nitrit oksid. Nah, jadi teman-teman dari flavonoid ini sendiri dia punya mekanisme kerja yang mirip seperti ACE inhibitor, seperti kalsium kanal blocker, seperti kalsium kanal blocker ya, kemudian beta blocker, dan seperti diuretik. Kemudian mekanisme kerja lain dia juga bisa sebagai antioksidan dengan meningkatkan nitrit oksid. Itu yang dari flavonoid. Kemudian berikutnya alkaloid. Nah, dimana kalau alkaloid ini dia seperti CCB, jadi menghambat masuknya kalsium ke dalam pembuluh darah. Kemudian diterpenoid. Kalau diterpenoid ini kemampuan dia sebagai antioksidan. Dan yang terakhir kalium. Kalau kalium ini kemampuan dia sebagai diuretik. Jadi dia bermain pada kanal ion Na+, K+, ATPase ya, teman-teman masih ingat ketika kaliumnya banyak masuk maka natrium akan dikeluarkan, dimana kita tahu natrium ini salah satu yang menyebabkan tahanan garam dan air dalam tubuh itu meningkat sehingga terjadi peningkatan volume darah, akhirnya peningkatan pembuluh darah. Jadi dengan masuknya kalium itu Na akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi secara garis besar tadi mekanisme kerjanya
Eh, Oke, saya coba resumkan ulang gitu. Jadi mekanisme kerjanya, flavonoid ini sebagai ACE inhibitor, mirip sebagai ACE inhibitor, CCB, kemudian beta blocker, diuretik, dan antioksidan. Sedangkan kalau alkaloid ini seperti CCB, diterpenoid ini dia antioksidan, kemudian kalium ini dia seperti diuretik. Nah, jadi seperti ini mekanisme kerjanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini pada kasus hipertensi, dislipidemia dan dislipidemia, kemudian diabetes itu saya menggunakan dua tanaman yang sama sehingga memudahkan teman-teman dalam memahami dan mempelajarinya. Yang saya gunakan tuh tanaman sirsak dan seledri. Pertama kita ke sirsak dulu. Sirsak ini Annona muracata. Bagian yang digunakannya daun. Jadi biasanya masyarakat itu menggunakan daun sirsak ini untuk mengatasi hipertensi. Dan berdasarkan hasil penelitian pun itu menunjukkan kalau ekstrak air dari daun sirsak ini itu bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Tuh. Nah, senyawa yang terlibat ini ada alkaloid. Jadi secara spesifiknya itu, secara garis besarnya itu alkaloid. Kemudian dari hasil penelitian itu menunjukkan alkaloid yang bermanfaat itu soresimin, anmurin, dan retusilin. Ini ketika dia dilakukan sintesis lebih mendalam lagi sehingga didapatkan alkaloid yang spesifik. Nah, mekanisme kerjanya alkaloid tadi seperti CCB ya. Jadi seperti itu mengingatnya. Alkaloid tadi menghambat masuknya kalsium, kemudian kontraksi pembuluh darahnya menurun. Kalau kontraksi menurun, dia ada sempat untuk relaksasi, terjadilah vasodilatasi pembuluh darah. Kalau terjadi vasodilatasi pembuluh darah, maka tahanan perifer menurun, maka tekanan darah juga akan menurun. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini dosis. Jadi ini ada yang secara empiris dan juga ada yang berdasarkan hasil penelitian. Dosis secara empiris itu biasanya masyarakat secara empiris ini mungkin berbeda-beda, di daerah A seperti ini mengolahnya, di daerah B juga mungkin berbeda pengolahannya. Jadi berdasarkan kebiasaan secara turun-temurun di daerah tersebut. Nah, ini beberapa yang saya dapatkan penggunaan secara empirisnya. Jadi dengan menggunakan 1 liter air gitu ya, dengan merebus sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih biasanya baru dimasukkan daun sirsaknya satu persatu, biasanya 5-7 lembar. Nah, ketika sudah mulai masukkan daun sirsaknya itu apinya dikecilkan, kemudian direbus kurang lebih 10-20 menit. Nah, kemudian didinginkan dan nanti diminum. 1 gelas 250, biasanya gelas belimbing itu diminum 3 kali sehari, biasanya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian, ini dia menggunakan ekstrak etanol daun sirsak, itu dikatakan efektif sebagai antihipertensi ketika digunakan dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan. Oke, nah ini efek samping. Jadi mungkin selama ini persepsi masyarakat ketika menggunakan obat dari herbal itu tidak ada efek samping, padahal salah ya atau keliru. Karena apapun zat yang kita masukkan ke dalam tubuh itu masih punya resiko efek samping. Sama halnya dengan obat herbal. Obat herbal itu di dalamnya banyak mengandung metabolit sekunder sehingga resiko efek sampingnya juga lumayan banyak karena tidak diisolasi, tidak diambil satu yang paling spesifik gitu ya. Nah, di sini efek sampingnya biasanya memang lama, tidak instan efek samping terjadi. Begitu pula dengan efek terapinya. Jadi kalau ada orang menggunakan obat herbal efeknya langsung terjadi, itu perlu dicurigai apakah memang ada BKO, bahan kimia obat, atau seperti apa. Karena harusnya ketika menggunakan obat herbal itu efek terapinya juga tidak instan, memang perlu bertahap. Nah, efek sampingnya ini biasanya pada penggunaan yang berlebih dan jangka panjang, itu gangguan pada hepat dan ginjal, dan juga pada gangguan saraf, jadi ada kendali gerak dan pengaruh halusinasi. Kemudian kalau efek teratogenik ini juga kebetulan ada diujikan pada hewan uji yang hamil ya. Nah, di sini dari dosis 98 mg sampai dosis 392 mg per kilogram berat badan itu tidak menimbulkan efek teratogenik. Jadi masih aman digunakan pada hewan uji yang bunting atau hamil. Oke. Nah, tapi kalau pada ibu hamil seperti apa? Kalau pada ibu hamil sebenarnya kita tidak bisa menjamin penggunaan obat
herbal itu aman. Jadi sebaik mungkin atau sebisa mungkin pada ibu hamil itu memang menggunakan obat yang sudah terbukti keamanannya gitu. Nah, kita lanjut lagi ke daun seledri, Apium graveolens. Ini bagian yang digunakan herba, jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya dari daun seledri ini. Kemudian manfaatnya kalau berdasarkan hasil penelitian itu juga terbukti dalam menurunkan tekanan darah. Senyawa yang terlibat itu ada flavonoid dan potasium atau kalium. Mekanisme kerjanya kita ingat kalau flavonoid itu dia sebagai ACE inhibitor, CCB, beta blocker, diuretik, dan antioksidan. Sedangkan kalau kalium ini seperti diuretik mekanisme kerjanya. Tuh nanti cara mempelajarinya. Oke, lanjut lagi. Ini dosis secara empiris. Jadi biasanya itu sebatang seledri itu direbus dengan segelas air sampai mendidih, kemudian disaring dan diminum 1 kali sehari biasanya. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian itu pemberian 300 mg per kilogram ekstrak etanol itu bisa menurunkan tekanan darah sebesar 23, 24 sampai 38 mm Hg. Nah, kemudian untuk efek samping ini sama. Jadi penggunanya jika digunakan berlebihan jangka panjang itu umumnya menyebabkan gangguan SSP, stimulasi rahim, dan dermatitis. Kemudian ini beberapa tanaman lain. Jadi ini yang saya temukan di beberapa jurnal. Penggunaan tanaman lain sebagai antihipertensi. Yang ini dia dengan mengandalkan aktivitas antioksidannya. Tadi dengan dia cara meningkatkan nitrat oksid atau dengan cara dia menurunkan ROS gitu. Nah, ini beberapa tanaman yang bisa digunakan, ada bawang putih, sambiloto, tadi seledri itu juga punya kemampuan sebagai antioksidan dari flavonoidnya tadi, teh dan lain-lain. Ini nanti bisa dibaca. Ini bagaimana mekanisme kerjanya, ini dosis yang bermanfaat. Kemudian ini settingan penelitiannya. Jadi ada yang menggunakan hewan uji atau dia menggunakan hanya sekadar enzim dan sebagainya. Dan ini referensi yang bisa teman-teman cari sendiri untuk dipelajari. Oke. Sekarang yang kedua ini yang aktivitasnya sebagai vasorelaksasi atau sebagai vasodilatasi. Nah, ini ada bawang putih, ada sambiloto, seledri, dan banyak lagi gitu. Jadi satu tanaman itu dia punya kemampuan macam-macam. Ada yang dia ke antioksidan, ada yang sebagai vasodilatasi. Nah, kemudian ini juga kemampuan dia sebagai antiinflamasi. Tadi kita tahu ketika marker dari inflamasi itu diturunkan, itu juga bisa menyebabkan penurunan tahanan perifer, penurunan tahanan perifer tadi, penurunan kontaktiliti dari pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi. Tuh. Kemudian ini dengan aktivitas antiproliferatif dia juga bisa sebagai antihipertensi juga. Nah, kemudian ini dengan aktivitasnya sebagai diuretik yang sering digunakan tuh rosella dan jintan hitam. Nah, kemudian ini tanaman yang sudah dilakukan uji klinis. Tadi kalau sebelumnya itu kebanyakan uji preklinis, kalau ini adalah tanaman yang sudah dilakukan uji klinis dan memang terbukti sebagai antihipertensi. Yang paling sering bawang putih gitu ya. Kemudian jintan hitam, bawang putih, ini yang memang paling sering digunakan untuk hipertensi. Nah, ini interaksi obat. Nah, jadi ini misalnya seperti ini, kelas diuretik gitu. Diazid kalau digunakan dengan ginkgo biloba itu bisa meningkatkan tekanan darah gitu, malah hati-hati penggunaannya. Atau misalnya tiazid dengan allium sativum digunakan bersama-sama itu maka akan meningkatkan bioavailability dan tes tengah dari hidroklorotiazid. Nah, gitu. Sehingga nanti bisa menurunkan clearance-nya dan menurunkan kecepatan eliminasinya. Sehingga nanti kadar tiazid di dalam darah itu bisa meningkat karena tes tengahnya memanjang dan bioavailability-nya meningkat. Apakah dia bisa sinergis? Ya, bisa sinergis, tetapi yang perlu diperhatikan efek hipotensinya. Kalau digunakan bersama-sama seperti apa, gitu. Dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri untuk interaksi obatnya. Oke, selesai untuk penggunaan tanaman pada kasus hipertensi, itu ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.